Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami dengan informasi dalam sajian agenda konser musik Indonesia. Teman-teman, sahabat Tani Putan Karanganyar, Bapak Yoso ini pernah satu atap dengan almarhum Didi Kempot dan almarhum Cak Dikin, satu atap itu pada tahun 2010. Betul ya Pak? Betul. Mungkin yang dimaksud satu atap itu maksudnya di mana Pak? Oh iya, yang dimaksud atap itu saya pernah berkarya. Kebetulan arrangernya itu sama. Yang menangani saya, yang menangani Cak Diki, yang menangani Mas Didi Kempot. Itu yang namanya Mas Lilik Laju. Mengapa disebut Lilik Laju? Karena rumahnya itu Sido Laju Ngawi, maka orang panggilannya Lilik Laju. Nah, gitu ceritanya. Ketika itu kita sama-sama di sana, cuma waktunya yang berbeda. Ada yang malam, ada siang, ada pagi. Gitu. Kalau berarti Bapak itu pernah berkarya untuk membuat sebuah lagu ya Pak? Sebuah lagu bersama siapa Lilik Laju Pak? Di Ngawi ya Pak ya? Iya, iya. Bersamaan dengan rekan Bapak almarhum Didi Kempot sama Cak Dikin waktu itu ya Pak ya? Itu sama-sama. Berarti sama-sama di bawah naungannya Lilik Laju ya Pak? Iya, artinya arrangernya sama. Oh, arrangernya sama, Kalau- aransemennya Aransemennya sama. Oh, Jadi sama. yang mengaransemen lagunya sama, arrangernya sama. Begitu ya namanya yang masih Lilik Laju. ya. Nah, iya, iya. Itu maksudnya satu atap dengan Satu apa? atap yang saya maksud itu Iya. satu studio. Satu gitu. studio. Oh, cuma walaupun nanti frame-nya sendiri-sendiri. Oh, gitu. Mas Kempot punya frame sendiri, Mas Cak Dikin punya frame sendiri. Saya sendiri ketika itu saya dengan Ibu Dewi frame-nya begitu. Iya. Oh, waktu itu Pak, waktunya tidak bersamaan berarti mungkin Pak Yoso Putra ini Malam katakan. oh malam. Nah, nanti Kalau untuk yang lainnya bisa pagi, bisa siang. bisa pagi bisa siang. Tapi yang saya maksud adalah yang menangani arrangernya itu yang mengaransemen lagu itu sama-sama yang dia itu namanya Mas Lilik Laju. Dia sekarang masih muda, sehat bukan? Iya. Di Ngawi sana. Kalau waktu Pak Yoso itu masih bersama-sama dengan almarhum Didi Kempot dan Cak Dikin waktu tahun 2010. Mungkin ada kenangan yang menarik tentang Didi Kempot atau Cak Dikin, Pak. Iya. Ya saya cerita yang menarik itu kadang-kadang saya diceritain sama Mas Lili itu suka cerita tentang Mas Kempot, suka cerita tentang Cak Dikin begitu. Keluh kesahnya kalau bikin lagu, keluh kesahnya merintis karir sebagai musisi, sebagai seniman, sebagai pencipta lagu dari nol bagaimana itu ya masing-masing punya cerita sendiri-sendiri. Ya kalau saya alhamdulillah tidak mengalami seperti teman-teman yang saya yang berdua itu. Kalau konon ceritanya Mas Kempot itu kan direwangi ngamen di pinggir jalan, gitu sampai kemana-mana. Cak Kempot juga demikian. Tapi alhamdulillah saya sama sekali sampai detik hari ini saya belum pernah ngamen. Kecuali nyampur saya sifatnya orang punya hajat, saya ya gitulah. Kalau ada orang hajat suka di job sebagai MC, sebagai ya kan bintang tamu dan sebagainya itu. Saya nggak pernah ngalamin seperti teman saya berdua. Ya, tapi kalau untuk waktu Bapak ini kan sering mendapat job-job di Iya. hajatan Iya, atau iya. di mana walaupun tidak konser besar ya Pak. Iya, iya, betul. Tapi ya tetap alhamdulillah ada rezeki ya Pak ya. Betul, Kalau iya, iya. kalau teman-teman keduanya itu sudah memiliki popularitas yang tinggi. Betul. Tapi ya nasibnya Bapak cuma di hajatan ya Pak. Tapi mudah-mudahan lah nanti siapa tahu setelah ini bisa terangkat popularitasnya, Iya. masyarakat tahu nanti karya-karya Bapak bisa dihargai Iya, betul. dan bisa
mengikuti jejak-jejak teman-teman yang sudah almarhum itu ya Pak ya. Iya, iya. Ya. Ya begini, dulu Mas Lili juga pernah cerita sama saya, begini Mas Yaso, katanya kalau pekerjaan ini kan bisa ditiru, katanya. Tapi kalau soal rezeki itu nggak bisa. Mas Kempot itu harus kita akui, memang punya nama besar. Iya, saya siap. Memang betul Mas Kempot punya nama besar dan sesuai dengan pengorbanan dia kan. Dia udah begitu ya sampai sebegitunya perjuangannya pas dan memang ya Mas Kempot memang nama besar. Iya, terus Cak Dikin juga demikian. Kalau begitu terus saya juga memaklumi kalau Mas Lili memberi satu masukan sama saya. Ya sebagai musisi Mas Yaso juga harus sabar, nunggu nanti jatah waktunya kan ada. Oke, saya bilang gitu. Iya. Ya, mungkin ada Pak yang paling mengesankan selama Bapak masih satu atap dengan almarhum Didi Kempot sama Cak Dikin, itu yang paling mengesankan itu apa? Kalau sama Cak Dikin tuh kita sama-sama dapat job, dikasih judul Cak Dikin ngamen di ketika itu. Ya, kita kan bikin event gitu loh. Tapi eventnya Mas Cak Dikin, saya juga diajak begitu. Ya, kantor-kantor, tapi ketika itu di Solo, di pasar-pasar, di kantor-kantor, di instansi pemerintah. Ketika itu ya sama Cak Dikin itu yang paling mengesan saya dengan Cak Dikin itu. Terus setelah itu ngelak orang Mas Yoso, ya ngelak lah Mas, ya mampir warung sih ya. Nah, Mas, seperti itu kan ada kenangan dengan almarhum Iya. itu yang mengesankan gitu Pak, Iya. yang mengesankan. Jadi kayak begitu memang teman-teman kita ini memang betul-betul, waduh, mengesan sekali sebenarnya. Kok begitu singkat begitu ya? Kok terus tahu-tahu sudah dipanggil Tuhan gitu. Ya, ya gitulah kira-kira perjalanan hidup. Ya memang rezekinya memang sampai segitu gitu ya. Saya sendiri masih berjuang untuk mengenalkan karya-karya saya. Sebenarnya saya itu kan bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa tanpa katakanlah penggemar saya. Begitu pun Cak Dikin, Cak Kempot kalau nggak ada penggemar juga bukan siapa-siapa. Tapi alhamdulillah beliau kan sudah tinggi sekali namanya, sudah besar sekali namanya. Ya saya sendiri kan baru tingkatannya itu dihajar. Iya. Berarti kesimpulannya semua orang yang sudah popularitasnya tinggi itu tidak ada artinya tanpa fan-fan yang mendukung ya Pak. Betul. Seperti saya sendiri itu sebenarnya saya itu juga malu kalau mau mengharapkan orang menghargai saya, menghargai karya saya. Itu saya malu untuk kayak begitu. Lebih baik saya kan mencoba untuk supaya pantas dihargai oleh orang-orang lain atau fan-fan saya. Jadi karya-karya saya itu pantas untuk dihargai. Itu yang menjadi pemikiran saya atau pola pikir saya selama ini. Jadi saya nggak ngegemongso gitu loh. Kan ada pepatah kesusu selak opo. Mending tani opo. Kira-kira kayak begitulah. Mengalir saja ya Pak. Mengalir Kita saja. mengalir saja. Nggak usah. Ya. Katakanlah kita buru-buru juga mau apa gitu. Nah, kira-kira itu makanya saya kan sesuai perjalanan waktu. Ya memang tahapan saya memang baru kelasnya ngamen-ngamen, nyampur sari ya saya syukuri gitu aja. Tuh, kalau untuk kesan-kesan yang satunya lagi Pak, untuk dengan almarhum Didi Kempot itu yang paling mengesankan itu apa Pak? Untuk dengan almarhum Didi Kempot? Ya kesan-kesan saya ya mengenang lagu-lagunya yang betul-betul menyentuh. Setidaknya dulu kan pernah satu atap Iya. di bawahnya Mas Lili laju di Ngawi. Pernah rekaman di sana ya iya, Pak ya. Iya. Terus sekarang Bapak saat ini masih berjuang untuk membuat karya-karya Iya. untuk bisa dikenal masyarakat secara luas ya Pak. Betul. Mungkin bisa disampaikan apa saja karya-karya yang telah apa yang telah diciptakan oleh Bapak ini. Iya. Itu kan saya juga mencoba untuk memperkenalkan, untuk membuka di sosmed. Itu karya-karya saya ternyata yang paling disuka itu ya kalau secara ranking itu itu dari penggemar, dari fans saya itu ya. Pertama itu yang paling diminati itu
Sekarang yang naik ngempet kangen. Oh, ngempet kangen. Nah, kemarin nesu. Oh, nesu. Kemarin nesu. Ya. Ngempet kangen, nesu, blak kutang, meripat iki, ingat ibu, simpang 3 Palu, Pangapuro, terus sebotol 2 botol, terus Kecandol Rondo, Gedang Ambon, dan masih banyak lagi. Ternyata rankingnya itu kayak begitu, enggak sesuai saya juga. Dulu yang saya favoritkan ciptaan saya itu Meripat Iki. Ternyata itu menempati urutan keempat. Iya. Oh, Bapak ini kan sudah memiliki suatu karya yang begitu banyak ya. Nih. Bagaimana Pak, sudah adakah yang label mungkin untuk mendekati Bapak untuk bisa menggarap lagu-lagu ini bisa dikemas lebih baik, itu sudah ada belum itu tuh label-label yang mendekati Bapak? Sampai detik ini kalau pendekatan ya sedang didekati. Ya label itu mendekati, terus menawarkan semacam kemitraan kerja. Ya ini baru kita rintis, baru pendekatan, baru kita ngobrol dan sebagainya. Ya mudah-mudahan doanya fan-fan semua, doa teman-teman semuanya. Jadi nanti lancar-lancar aja sehingga nanti bisa memunculkan karya-karya saya selama ini yang masih terpendam begitu. Ya, mudah-mudahan ada suatu deal dengan label. Apa yang menjadi hasil dari Pak Yoso Putra ini bisa diorbit ke masyarakat secara luas ya Pak. Iya. Nah, tapi itu saat ini belum ya Pak. Belum. Dan ini semuanya lagunya belum hak cipta semua ya Pak. Belum. Ya, jadi masyarakat masih bisa menikmati tanpa ada copyright. Iya. Itu ya Pak ya. Betul. Tapi bagaimana harapan Bapak setelah ada komunikasi dengan pihak label itu? Ya harapan saya yang pasti semua harus transparan, harus kita nanti kita ngobrol sebaik mungkin, terus nanti harus dihitung segala sesuatunya supaya di kemudian hari itu tidak terjadi salah paham. Biasanya kalau sudah kaitannya dengan royalti, uang dan sebagainya itu kalau nggak kita batasi dari awal nanti bikin ribut, nanti nggak enak kan gitu. Ya, setidaknya kita sudah mengupayakan bentuk-bentuk suatu perjanjian kerjasama ya Pak. Betul. Supaya di kemudian hari kita bisa berjalan dengan baik. Iya, harapan kita itu. Terus ini yang sudah viral apa Pak? Yang sudah naik? Yang sudah viral di masyarakat apa itu? Lagunya? Ya, ngempet kangen. Yang paling tertinggi itu? Nesu. Oh, nesu lagunya nesu paling tertinggi. Iya. Si dek seliramu gampang nesu. Itu kata. Oh itu. Mungkin bisa dilanjutkan lagi lagunya tadi. Yang nulis nesu, banjur ngajak batu. Sabar dhisik dek, sabar dhisik dek, opo to salahku. Nah, itu kan. Wah, itu Pak ya. Gitu. Itu aduh Pak itu. Aransemennya dibuat campur sari atau dibuat Dangdut Jawa. Oh, dibuat dangdut Jawa. Nah, bisa dibuat beberapa versi ya Pak ya? bisa, keroncong bisa. Keroncong bisa. Langgam bisa. Terus pop bisa, dangdut bisa. Ya mudah-mudahan itu nanti pihak dari label itu bisa mengemasnya ya Pak ya. Iya. Yang penting intinya kan Pak Yoso sudah siap di dalam aransemen seperti apapun, siap untuk memberikan kemasan sajian sebuah lagu yang bisa dinikmati. Iya, betul. Pak Yoso, terima kasih sekali. Saya sudah diterima di rumahnya yang begitu teduh ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan apa yang menjadi karyanya Pak Yoso itu bisa dikenal masyarakat luas. Syukur bisa dinikmati menjadi hiburan yang menyenangkan, mengesankan ya Pak. Iya, memang saya sendiri itu mumpung masih hidup bagaimana bisa berguna untuk sesama, itu bagi saya syukur bagi bisa menghibur. Alhamdulillah saya juga ikut senang jadi begitu. Iya. Ya, terima kasih ya Pak Yoso, ini sudah bincang-bincang banyak lebar ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum Pak Yoso. Waalaikumsalam. Iya.